Saat ini merupakan kegiatan seremonial dari anniversary ke-14 tahun RSUD Balangan, dan di mana pada kesempatan ini nantinya akan melaunching 4 program inovasi dari RSUD Balangan, yaitu berjabat tangan, di mana program tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyerahkan obat yang sehingga dari pasien tidak perlu menunggu di apotek. Kita klik langsung bisa daftar. Ini khusus digunakan untuk pasien-pasien umum, yang pasien-pasien yang non asuransi. Kemudian yang kedua, kita berada pada posisi di A, gedung A sekarang. Di gedung A. Jadi kalau misalnya untuk mengatasi parkir yang di jalan itu kira-kira di Kesini Pak. Ke sini, nanti ke belakang sini ada parkir. Kita membeli lahan lagi di sini sambil jalannya masuk. Sini cukup 150 mobil mampu Pak. target kita ke depan RSUD, kalau master plan itu kita bangun itu kan tipe rumah sakit kita meningkat dari tipe C ke tipe B gitu. Sehingga rumah sakit kita bukan lagi rumah sakit rujukan, tapi rumah sakit yang menjadi tempat orang merujuk ke rumah sakit kita. Pak, untuk pembiayaan pembangunan sendiri nanti seperti apa Pak itu Pak? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang rumah sakit sistem BLUD itu pembiayaannya mungkin dari BLUD, dari APBN dan APBD. Ada 3 sumber pendanaan nanti yang akan membiayai master plan yang tadi ditampilkan di depan acara tadi. Ya, dalam master plan kan pembangunannya kemungkinan sampai 2027 ya Pak ya. Anggaran yang diperlukan secara keseluruhan dari master plan tersebut berapa Pak itu Pak? Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengembangan rumah sakit yang disusun menjadi satu kegiatan berupa master plan rumah sakit, kita sudah menyiapkan anggaran perannya menggunakan badan layanan umum, kegiatannya, actionnya menggunakan APBD yang sudah disusun 3 tahun anggaran. Jadi anggaran 2024, 2025, 2026. Nah, dimungkinkan di 2026 itu sesuai dengan perencanaan anggaran yang disusun oleh master plan hampir 500 miliar itu terpenuhi sampai 2020. Kemudian di tahun 2027 gedung induk yang kita bangun sesuai master plan itu insya Allah sudah bisa digunakan dan dinikmati oleh masyarakat. Untuk penganggarannya Pak secara keseluruhan masih belum ini ya Pak ya? Secara keseluruhan bertahap, anggaran bertahap, karena pembangunannya juga bertahap. Ya, okay. Tidak bisa digunakan dibangun dalam 1 tahun. Tetap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Yang menjadi unggulan Pak dari rumah sakit ini nanti seperti apa Pak? Kan megah ya Pak ya dengan 5 lantai. Rencananya di bagian atas juga bisa landing gitu ya Pak? Unggulan kita sesuai dengan sesuai dengan transformasi pembangunan kesehatan yang dimotori Pak Bupati melalui visi dan misi Pak Bupati di misi yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan. Nah, itu kita dorong nanti di 2027, selain yang sudah ada mayor 4 spesialis, ditambah lagi nanti dokter jantung, dokter saraf, dokter ginjal, dan dokter kanker. Nah, diharapkan 4 itu menjadi motorik penyelesaian masalah kesehatan yang terjadi di Balangan dan Banua pada umumnya. Selain 4 macam dasar, itu adalah penyakit terbanyak di 2027. Makanya harus kita siapkan rumah sakit itu menjadi rumah sakit madya di tingkat kabupaten. Nanti mudah-mudahan pasang kateter jantung sudah bisa di rumah sakit kabupaten. Dok, itu kan dokter-dokter yang Pian sebutkan tadi belum ada dokternya itu bagaimana? Sebagian sudah ada, dokter jantung sudah ada, dokter saraf sudah ada, tinggal dokter ginjal sama dokter kanker, onkologi. Nah, itu bisa kita guide dengan Kementerian Kesehatan untuk tugaskan tenaga-tenaga yang dididik melalui Kementerian Kesehatan, kita tarik ke tempat kita dalam masa bakti 1 tahun ganti, 1 tahun ganti, sambil menunggu SDM kita sekolah. Nah, nanti insya Allah
Mbak Bupati nanti sekalian memberi nama rumah sakit, dipeletakkan batu pertama. Itu kandang haji. Tadi ya itu inspirasinya dari mana itu Pak? Jadi kemarin Pak Direktur meminta ke kami, Pak Bupati katanya kan, rumah sakit kita di daerah belum punya nama. Kalau di Barabai sudah di tempat yang sudah. Akhirnya ada pemikiran kita, karena daerah lain itu tokoh-tokoh dan para pejuang, tokoh-tokoh agama di daerahnya masing-masing. Akhirnya kita ambil nama Datu Kenang itu. Kemudian itu kita tawarkan kemarin di Facebook, akhirnya mereka rata-rata setuju gitu kan. Respon positif semua Pak. Positif semuanya, respon. Insya Allah itu namanya gitu. Mudah-mudahan berkah itu.